Selamat malam bagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya? Ini adalah pekan pertama kita berjumpa lagi di podcast Satgas on the Spot dan kita masuk dalam seri seri ke-18 deh. Tadi saya baru diingetin sama Bung Stephen pendamping setia dari program kita begitu ya. Sudah nggak terasa 18 seri Satgas on the Spot. Sebelum laju ke percakapan-percakapan bersama dengan teman-teman semuanya yang kita undang di malam hari ini, kami mengucapkan mewakili teman-teman dari Satgas Sinodal GPIB selamat tahun baru dan kiranya kasih setia Tuhan menyertai Ibu Bapak Saudara-saudara semuanya. Nah, belum panjang lebar nih, saya mau kasih surprise buat kita semuanya. Jadi mulai podcast seri ke-18 ini, jadi akan ada perubahan. Perubahannya banyak sih, tapi salah satunya adalah bahwa hostnya nggak satu lagi, hostnya nggak sendirian lagi, tapi ada host yang kedua. Hari ini, sebulan ke depan setidaknya, host yang satu ini akan setia mendampingi kita. Semoga nggak ada halangan, dan kita akan terus mengikuti suaranya. Siapa sih dia? Kalau Ibu Bapak Saudara dengerin di radio, nah gitu ya, suaranya nggak asing lagi nih. Terus juga di radio GPIB, nah suaranya nggak asing lagi nih. Siapa? Ada yang mau nebak nggak begitu ya? Kalau yang tebakannya benar silakan nih, silakan ketik di chat room gitu ya. Nanti kita lihat nih siapa yang benar. Yang benar dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya didoain deh sama teman-teman gitu kan ya. Siapa dia? Host yang kedua ini saya undang ya masuk ke dalam ya. Eng, jeng jeng. Siapa ya? Nah, ini dia. Halo, halo semuanya. Orangnya pakai masker nih, tapi ya tentu saja karena beliau ada di ruang publik gitu ya, Bung ya. Iya betul, masih ada di kantor. Iya, Bung Arthur. Beliau adalah Bung. Ini saya mesti kemana nih tangannya? Bung Arthur Tesan, Yeay, selamat jumpa ya semuanya. Halo, apa kabar? Gimana Bu Pendeta Mei? Apa kabar? Sehat, Bung. Bung gimana? Apa kabar? Masih Puji Tuhan. di mana nih? Puji Tuhan sehat dan sekarang masih ada di kantor ya. Buat yang belum kenalan, saya perkenalkan diri dulu. Saya Arthur Tesen, berjemaat di GPIB Tugu Jakarta Utara. Sehari-harinya saya bekerja di salah satu radio swasta di kota DKI Jakarta. Seperti itu. Dan terima kasih banyak ya sudah boleh diundang untuk menemani Bu Pendeta Mei ini menjadi host di ini boleh dibilang Bu Pendeta salah satu podcast yang dinantikan juga pastinya oleh warga Jemaat GPIB pasti. Puji Tuhan. Artinya bahwa biasanya kan ada pemikiran, Bung, kalau podcast GPIB, aduh, yang kemarin-kemarin kita bersyukur ya, Bung ya, bahwa awalnya kan podcast ini memberikan informasi, kita mengundang tamu-tamu dari banyak bidang begitu ya. Tapi di tahun 2022 ini kita juga ingin lebih extend gitu, Bu ya. Pendengarnya nggak hanya yang senior-senior, tapi bagaimana nih supaya teman-teman muda juga dengar dan kita libatkan begitu. Menurut gimana nih? Benar-benar setuju banget ya Bu Pendeta, karena kan memang kalau bicara soal podcast atau videocast begitu, video blog atau banyak istilah-istilahnya lah ya, itu kan memang sangat akrab dan dekat dengan generasi-generasi muda sebenarnya. Jadi bukan hanya menjangkau generasi yang jauh lebih senior, tapi juga generasi yang memang seharusnya lebih familiar, yaitu generasi muda. Dan dari tema-temanya juga pastinya ini sangat menarik. Boleh dibilang, saya jamin bahkan ini akan sangat menarik sekali. Karena apa? Karena apa yang dibawakan, apa yang dibagikan itu semuanya itu punya nilai-nilai inspirasi yang luar biasa untuk kita semuanya pastinya. Betul, Bung, betul. Dan saya pikir bahwa setiap orang, jadi kita hari ini juga tidak hanya kita memanggil seorang tamu juga, Bung ya, yang pastinya akan memberikan inspirasi dan juga nanti pekan-pekan ke depan sih, Bung. Betul. Gitu. Jadi kita nggak hanya memanggil pakar di apa, tapi kita juga memanggil pakar dalam iman keseharian. Nah itu kan orang Kristen itu kan pakar iman keseharian, toh, Bung. Praktisi ya, karena apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya itu banyak orang sebenarnya punya cerita-cerita inspiratif di luar sana.
entah itu warga jemaat GPIB ataupun di luar warga jemaat begitu ya. Namun mungkin tidak punya media, tidak punya tempat untuk memberitakan apa yang dialami dalam kehidupannya dia. Nah, bersyukur puji Tuhan juga bahwa dengan adanya topik yang bisa nantinya kita simak bersama-sama nih, kita akan dengarkan juga ya, Bu Pendeta, bahwa ternyata di luar sana itu banyak orang-orang yang sebenarnya dia hanya orang biasa begitu, tapi punya cerita yang sangat luar biasa Ya. begitu. Apalagi di kondisi yang sama-sama kita hadapi ya di tengah-tengah pandemi ini nih. Gimana nih Bung pandemi di sana? Aduh, Aku ngelihat angkanya senaik ya naik puncak. Jakarta ya. Ya kita doakan sama-sama agar tingkat kasusnya ini tidak semakin naik, tidak terulang lah apa yang terjadi di tahun lalu 2021, tidak terulang di tahun ini begitu ya, gelombang ketiga. Dan saya sih secara pribadi selalu optimis bahwa orang-orang tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh wilayah Nusantara ini semuanya mentaati dan menjalankan protokol kesehatan itu, karena kan tentunya kita sayang ya, sayang diri sendiri, sayang dengan sekitar kita begitu. Jadi pastinya mau dengan memperhatikan dan melakukan protokol kesehatan itu. Oh, saya jadi ingat juga tadi Bu Mei sudah sampaikan, saya juga dalam kesempatan ini boleh ya ucapin selamat tahun baru ya buat semua pemirsa dari podcast ini nih yang luar biasa, persembahan Satgas on the spot ya dari Majelis Sinode GPIB pastinya. Jadi ya itu, tentunya semua orang pasti ingin hidup sehat. Tapi untuk hidup sehat itu kan katanya bukan lagi hanya sekedar hidup sehat secara fisik, secara jasmani, tapi juga sehat di dalamnya begitu, secara mental, spiritual, betul banget. Nyambung nih kita nih memang. Tapi Bu Pendeta bayangkan kalau dengan kondisi di luar sana yang sudah begitu hebatnya, ditambah lagi apa yang dialami di diri kita sendiri begitu, kan berkecamuk begitu ya. Nah ini yang mungkin nanti bisa kita belajar sama-sama nih Bu Pendeta, dari orang yang sudah dipersiapkan gitu ya, sudah hadir begitu untuk berbagi cerita. Dan saya jadi ingat juga nih karena topik kali ini sangat erat dengan kaum perempuan begitu, bahwa di balik pria yang kuat itu biasanya ada perempuan yang luar biasa hebatnya begitu ya. Nah ini jadi ya, pembuktian dari pepatah itu kayaknya nih. Ya, kalau saya sih mikirnya sebetulnya satu dengan yang lain, mau laki-laki dan perempuan, tentu saja ketika dia saling support ya, maka di balik laki-laki yang baik akan atau hebat, yang dibilang hebat itu ada perempuan yang baik, dan sebaliknya juga harapannya begitu ya. Di balik perempuan yang luar biasa juga ada laki-laki, mau saudara, mau orang tua, mau pasangan yang juga mensupport. Nah, untuk itu Bung, kita mau mengundang dan beliaunya sudah hadir bersama dengan kita. Jadi kayaknya nggak panjang lebar ya Bung ya. Silakan Bu Pendeta. Aja langsung. Nah teman-teman pemirsa, kita undang masuk ke percakapan kita di podcast ini. Beliau siapa? Beliau adalah bagian dari kita, bagian dari GPIB, bagian dari warga jemaat yang akan membagi inspirasinya bagi saudara-saudara dan saya. Dan siapa dia? Kita undang masuk. Deng 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 deng. Apa itu Doraemon ya? Kamu jadul banget ya. Kan harus mengakomodir semua generasi. Oh iya benar. Oh siapa dia? Betul. Om 100. Dia minta ke Bung Stephen Su. Bilang itu dia. Beliau ada di balik layar. Bu Lia, terima kasih. Halo Ibu Lia. Halo Bu Arthur, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Nanti ini akan di leading pertama oleh Bung Arthur sih. Tapi sebelumnya ya Bung Arthur ya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah kita dengerin dulu nih Bung ya, berarti perkenalan beliau. Monggo Bu Lia memperkenalkan diri Bu. Ibu Mei, terima kasih Bung Arthur, terima kasih semuanya, terima kasih Satgas GPIB, terima kasih. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Di tahun 2022 kita semakin diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan sukses mengandalkan Tuhan. Saya Lia Mehitu
Tuhehai dari GPIB Jemaat Menara Iman Duren Sawit. Selamat Wah, malam. selamat malam. Ini Duren Sawit dekat di Jakarta Timur. Iya dong. Wah, dekat. Di pojokan itu pokoknya ada yang jualan, sopnya enak. Kalau mau ada ketoprak enak loh, Oh, Bumi. gitu ya. Yang itu dia Bu ya. Nah, itu Bung Arthur yang bisa main ke situ tuh. Kalau saya udah jauh. Aduh, Bu Lia. Nah, terima kasih Bu Lia untuk kehadirannya bersama Ya. dengan kita. Terima Jadi kasih. gimana nih Bung Arthur? Apa Iya. yang mau kita gali dari pengalaman beliau? Ya tadi sebelum kita memulai podcast ini kan ada sedikit obrolan juga ya, bincang-bincang singkat lah begitu ya. Tapi aku yang mau tanyakan di awal dari obrolan kita ini nih, Bu Lia sebagai seorang perempuan begitu ya, hidup di tengah pandemi yang luar biasa ini nih dengan segala pergumulan dari Bu Lia begitu kan. Tentunya kan setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi kalau Bu Lia sendiri melihat pandemi saat ini, ada nggak sih? Karena kan pandemi ini bukan hal yang baru di generasi ini ya. Jadi tiba-tiba muncul begitu. Eh, Sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apa yang berbeda bagi kehidupannya Bu Lia? Kalau saya itu saya itu Gojek gitu kan dari Oke. tahun 2019 kalau nggak 2019 apa 2017 deh saya 2017. Wow. 2017 saya Gojek, saya perempuan, saya dari ujung ke ujung saya terima. Tapi puji Tuhan, saya mengandalkan Tuhan gitu kan. Hmm. Dan PJ saya Bu Lisa. Bu Lisa support saya, tapi tak pernah satu ketinggalan. Saya Gojek, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan walaupun saya pakai celana jeans kan sebenarnya ada orang tua dulu kan oma-oma bilang kalau ibadah nggak boleh pakai celana jeans ya, tapi mau bagaimana? Masa kita habis Gojek pulang sedangkan waktunya mepet gitu kan? Yeah. Jadinya saya ibadah gitu. Saya tidak pernah saya selalu ibadah hari Minggu. Saya belum menikah waktu itu, saya tetap ikut ibadah hari Rabu, ibadah keluarga gitu. Oke. Walaupun telat saya tetap datang. Enggak, Kalau Bu Lia, sorry, enggak gengsi begitu dengan pekerjaan sebagai ojek online. enggak, itu kan Oke. mencari duit halal. Prinsip saya mencari duit halal, tidak mencuri. Gitu. Apapun saya kerjakan. Saya dari ujung ke ujung sampai saya kecelakaan, sampai saya dijambret dari Wow. si penumpang itu. Oke. Terus saya pernah ngalong, saya pergi jam 12 atau jam 2 siang, saya pulang Wow. besok paginya lagi gitu. Itu Saya mau nggak cari ngerasa ini. Apa maksudnya ada nggak teman-teman yang ngeledekin kok perempuan Gojek sih gitu? Ada nggak? Enggak sih Ibu, malah justru di situ saya ketemu ada teman cewek juga Gojek, tapi dia tidak berani ngambil dari ujung ke ujung. Saya sampai ke Depok, saya sampai ke Taman Anggrek, ke sana lagi itu mana arah mau ke Cengkareng, Jakarta Barat. gitu. Oke. Iya, itu saya sampai ke sana, tapi ya begitu puji Tuhan Sebelumnya banyak rezeki. sebelum jadi apa namanya jadi ojek online ada pekerjaan lainnya nggak Bu? Ada, saya kerja Ada. di satu dulu saya kerja di sama orang gereja begitu kan. Terus sampai si bapak meninggal, saya ngerawat, tapi karena Oke. sesuatu hal jadinya ya saya Jadi pulang. mandiri Bu ya, mencari pekerjaan. Jadi ya udah akhirnya si bapak sebelum meninggal memang waktu saya bekerja, dia kenapa nggak Gojek aja cari tambahan. Waduh Om, gimana caranya nanti anjing saya sama siapa? Saya bilang begitu. Ini GPB banget. Mikirinnya hewan peliharaan ya anjingnya. Oke. Namanya tetap ada yang ngasih makan kan Bu kalau Ibu kerja? Enggak. Jadi jadi cuma saya pergi, sebelum saya pergi saya kasih makan, nanti malam saya kasih makan lagi. Balik lagi. Iya. Setelah Gojek mulai Ibu tahun 2017 itu lalu apa saja yang Ibu juga geluti di bidang ekonomi? Apalagi khususnya di pandemi ini Bu ya, kalau menuju ke pandemi ini. Kalau itu ya saya kemarin cuma Gojek, tapi setelah kena COVID gitu kan, akhirnya saya sama om saya, jangan Gojek ya, dia bilang begitu, bahaya, dia bilang oke. Terus saya bergumul tentang masalah jodoh, akhirnya saya ketemu dengan suami saya sekarang, puji Tuhan. Jadi ketemunya pasti era pandemi nih, atau menikahnya di era pandemi?
Saya menikah di area pandemi. Wow, Di oke. bulan Agustus 2020 ya, pertama kali Oke. pandemi. Dan itu sangat-sangat dibatasi. Terus sampai Bu Lisa mendoakan saya tentang masalah jodoh. Terus saya bilang, saya mau kalau saya menikah, kalau Bu Lisa masih di pendeta jemaat saya mau Bu Lisa yang memberkati. Dan puji Tuhan doa saya didengarkan oleh Tuhan. Oh, Akhirnya Bu Wow. Lisa ada yang kedekatan berkati. khusus ya antara Ibu Lia dengan Pendeta Lisa ya. Iya. Pendeta Lisa kalau nonton ini dikasih salam dari jauh dari kami. Pendeta Lisa. Oke. Silakan Bu. Iya. Iya, eh, jadi saya tidak Gojek lagi, terus suami bekerja meskipun dia gajinya kecil ya saya bersyukur karena mhm. saya selalu diajarkan Bu Lisa sejak pertama kali di Menara Iman selalu bilang apapun kesulitan kamu dalam keadaan apapun Tuhan akan menyertai dan memberkati kamu. Kamu tidak Amin. akan pernah kekurangan. Itu yang selalu ada sampai sekarang ada di hati saya dan prinsip saya adalah tabur baik, kamu akan tuai baik. Seperti itu. Dan itu memang sudah saya rasakan. Aku Gitu. penasaran nih Bu Lia, kenapa kan ada pepatah ya, mudah kalau kalau mengatakan tuh mudah begitu, tapi melakukan itu yang jadi tantangan. Apa yang jadi apa ya boleh dibilang modal atau yang membuat Bu Lia itu ya itu tadi punya kekuatan iman yang luar biasa begitu, yang mungkin bisa di share juga buat kita semuanya. Karena saya hidup dari GPIB, karena kan Tuhan bilang, jadi kamu kerjakan bagian kamu, nanti selanjutnya Tuhan yang mengerjakan. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, pergumulan kita apapun, Hmm, Tuhan yang akan beracara semuanya. Dan memang oke. itu saya serahkan. Jadi setiap masalah apapun saya tidak memikirkan. Jadi saya easy going aja. Apa yang terjadi, ibarat orang bodoh amat gitu. Saya yakin Tuhan akan mengatur dan itu memang Tuhan jadikan semuanya. Waktu pandemi saya, waduh Tuhan, ini gimana nih? Saya Hmm. nggak ada dapat duit, saya nggak bisa Gojek gimana? Akhirnya saya serahkan Tuhan kasih jalan jualan online gitu. Oh, terbuka Saya lagi ya. Oke. Dan iya, saya sering loh dapat ininya list apa yang dijual. Cuman sayangnya kan saya di Pekanbaru, saya nggak bisa order. Terus Bu, silakan Bu. Jadi jualan iya, online. Heeh. iya, saya jualan bawang merah, bawang Mhm, putih, mhm. telur, terus babi hutan saya jual Oh, gitu tuh, kan. babi hutan di Duren Sawit atau gimana ini? Saya Diimpor maksudnya kali. saya jual babi hutan sampai apa pengantaran juga kalau saya tidak mampu saya suruh orang gitu kan. Ada orang Oke. gereja juga gitu kan anak pemuda. Saya bilang, "Dek, mau enggak?" Jadi kan Tuhan udah kasih berkat sama saya. Iya, iya. Anak ini Grab online. Saya kasih berkat lagi sama orang itu. Iya, betul. Wow. Ya, jadi dia selalu menolong saya gitu kan. Jadi Iya. saat ini anak itu tidak bisa menolong saya lagi karena anak itu sudah bekerja, puji Tuhannya. Seperti Mhm, jadi Artinya pembuka. bahwa pandemi Mhm. ternyata tidak menyurutkan semangat itu Bung ya. iya, Jadi Iya, inspirasi iya. ya buat kita gitu. betul betul. Saya masih kepikiran di babi hutan tadi itu. Bisa ke Dewi Setika nggak kira-kira? Mana itu kira-kira bisa dipesan ya? Berarti kan yang mau pesan bisa langsung nih ke Bulia gitu ya. Jangan Betul betul. di Menara Iman gitu kan. Oke, Babi Bu hutan bisa Mei. dikirim kemana aja. Wah, Bu Mei, Bu Pendeta Mei, ini ada hal yang menarik juga yang aku tangkap nih Bu Mei, bahwa dari yang dialami oleh Bu Lia ini ada satu yang aku tangkap yaitu soal penyerahan diri ya, Hmm. berserah begitu ya. Itu kan yang satu hal yang susah-susah gampang juga ya Bu Pendeta. Menurut saya bukan cuma susah Bung, tapi itu tantangan iman ya. Hmm, Karena orang yang terus-menerus, ini kan pengalaman ya sebagai pendeta begitu ya. ya, Kecenderungannya adalah ketika kita dihajar terus-menerus dengan berbagai persoalan dan pergulatan hidup, tantangan-tantangan itu begitu ya. Kita hmm, kan ada dalam pilihan nih. ya, Either kita mau berserah atau mhm. kita mau mengutuk Tuhan. Kan istilahnya kayak begitu ya. Dan Iya, iya, iya. kita lihat bahwa paling banyak khususnya di era pandemi itu kan warga jemaat adalah warga masyarakat yang juga terhantam kan terkena dampak pandemi gitu. Dan saya pikir Yes.
pandemi ini nggak cuman membuat kita berada di ruang-ruang baru ibadah model online tapi dan lain sebagainya itu, tapi juga ada realitas ya seperti Bulia dan teman-teman yang lain di berbagai daerah begitu ya, ada yang kehilangan kerjaan kan, ada yang kayak Gojek ini tapi karena khawatir kan dengan penyebaran pandemi akhirnya berhenti. Tapi kalau berhenti terus gimana? Cari makannya gimana begitu kan? Nah, saya pikir iya benar Bung, buat saya sulit tapi bukan mustahil ya ketika orang yang dalam pergulatan mau menyerahkan diri kepada Tuhan, nggak kehilangan iman gitu Bung ya, bahasa istilahnya nggak kehilangan iman, itu buat saya inspirasional banget gitu loh Bu ya. Bu Lia sendiri ada ketakutan nggak sih sebenarnya? Karena dari tadi aku dengar itu memang sangat-sangat optimis begitu ya, sangat-sangat penuh penyerahan diri begitu. Tapi ya enggak gitu ya, pernah nggak ngalamin kayak apa namanya? Kekhawatiran? Jujur ini mohon maaf, ini mata saya yang sebelah kiri ketutup karena habis operasi. Maaf ya Bu, kami baru tanya ini atas izin Ibu dulu. Silakan Bu berbagi. Iya, ini karena saya ada tumor jinak di kelopak mata kiri dan itu harus diangkat. Dan itu pas kemarin gempa kan. Jadi puji Tuhan saya sudah selesai operasi, kita lagi nunggu resep dokter, gempa. Jadi kita turun ke bawah gitu. Jadi ya ini ya jujur pas dokter premier bilang ini ada tumor jinak, jujur saya takut. Saya menangis. Tetapi Bu Lisa mengingatkan Bu Lisa kepada saya, jangan pernah takut, Tuhan selalu beserta. Serahkan semua segala kekhawatiran kamu. Dan di situ manusia boleh berbilang, tapi kembali lagi kepada diri saya sendiri. Saya menangis dalam kamar, suami saya tidak ada. Suami saya itu berlayar. Jadi suami saya nggak tahu kalau itu tumor jinak, dia taunya mau operasi saja gitu kan. Saya berdoa, tapi ya Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran saya. Saya serahkan semua hidup saya, mau mati sekarang Tuhan panggil, saya sudah siap, saya seperti itu. Tapi ya setelah itu saya plong, saya agak lega, aman, seperti itu. Jadi kembali lagi kita penyerahan diri kepada Tuhan, seperti itu. Iya, wow, ini luar biasa sekali ya dari Bu Lia. Terima kasih banyak atas apa namanya yang sudah diceritakan ini nih. Karena aku jadi apa namanya buat ke semua yang menyaksikan ini nih, kita belajar sangat sebuah sesuatu yang sangat baik bahwa penyerahan diri itu penting. Lalu juga kita harus jujur ya, jujur dengan Tuhan begitu ya Bu Pendeta ya. Meluangkan waktu terutama dalam kesendirian dan dalam masalah itu baik banget begitu. Aku sangat-sangat tertarik dengan cerita Bu Lia yang ketika dia sudah menyerahkan segala sesuatunya, mendoakan, ibaratnya nih kita seorang anak yang bercerita kepada bapaknya begitu, Pak ini aku punya masalah loh, ini masalahku loh, tapi aku yakin semuanya itu nggak ada artinya kalau papa tuh sama-sama aku gitu kan, dan akhirnya plong ya, lega. Ini yang mungkin di tengah pandemi ini Bu Pendeta banyak orang yang nggak punya kelegaan itu. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi semuanya ya, bahwa ketika kita jujur menerima diri, acceptance itu kan susah, menerima diri bahwa ini kondisi saya ini seperti ini. Banyak yang menyangkal diri, tapi menerima diri dengan kondisi pandemi yang kayak begini kan nggak banyak. Nah dari situ jadi nggak ketemu tuh yang namanya lega begitu. Padahal kalau kita lega, closure, kita ketemu kelegaan itu, semua tantangan di depan tuh seharusnya jadi lebih mudah ya nggak Bu Lia ya. Jadi terlihat ini mah bukan masalah yang besar buat saya. Seperti itu nggak sih Bu Lia? Iya, betul, memang betul. Saya jujur sebelum saya sakit, tahun 2020 saya menikah, 2021 suami saya bersyukur Tuhan kasih penyakit jantung. Tuh, kenapa bersyukur Bu? Itu lagi kan. Ya, artinya bahwa pertanyaan ini mesti ada jawabannya kan. Bagaimana Ibu? Ini kan pengalaman iman ya. Silakan. Ya, betul. Di dalam Alkitab kan dalam suka maupun duka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur suami saya dikasih penyakit jantung, bahwa di sini diajarkan bahwa kita harus selalu
bahwa di sini, oh iya berarti saya masih salah gitu. Saya harus Hmm. lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan. Ya, ya. Sampai suami sebenarnya seharusnya dia harus naik hari Senin, tiba-tiba dokter bilang kena serangan jantung, harus Oh. dirawat. Suami saya sempat kaget gimana, dia berpikiran masalah keuangan. Kembali lagi, saya dekat dengan Bu Lisa selalu nggak usah khawatir masalah biaya, semua BPJS yang tanggung. Puji Tuhan, mohon maaf itu kemarin kita habis biaya 7 juta. Kalau secara manusia 7 Wow. juta kita tidak ada uang. Ya. Tetapi dengan bantuan pemerintah BPJS 7 juta saya tidak bayar sama sekali. Saya cuma bayar 100.000 untuk obat tidur sama gelang suami saya. Dan akhirnya sekarang suami saya sudah bisa kerja kembali dan saya cuma bilang sama suami saya, apapun yang terjadi, saya selalu mengajarkan dia selalu bersyukur. Meskipun umur kamu sama saya beda 11 tahun, kamu imannya harus lebih kuat dari saya karena kamu adalah pemimpin di rumah tangga ini. Kamu harus lebih kuat dari saya dan kita gandeng tangan sama Tuhan, serahkan semua seluruh hidup. Apa ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, serahkan semuanya. Nggak usah khawatir. Akan hari depan Tuhan akan kasih rezeki. Di mana nanti saya nggak kerja gini. Nggak usah khawatir. Kalau kamu masih memikirkan itu, nanti Tuhan marah. Saya bilang, jangan. Kita berdoa, kamu lakukan, kamu bisa bekerja, lakukan. Tapi kalau misalnya itu nanti Tuhan berkata, saya bersyukur Tuhan masih pakai suami saya. Di saat ini kan pandemi banyak yang mencari pekerjaan ya Bung Arthur ya. Betul, betul. Seperti itu. Dan usia suami saya ini jalan 51 tahun ini. Dan dia masih dipakai dan diberkati sama Tuhan, diberi pekerjaan. Seperti itu. Dan dia sudah pindah kapal. Meskipun pindah kapal ini, dia ada bermasalah dengan kesehatan. Dan kita lagi dalam pergumulan, semoga dia dimutasi di kapal yang satu yang pekerjaannya tidak berat. Seperti itu. Saya selalu berdoa, Tuhan berikanlah yang terbaik untuk suami saya. Saya yakin Tuhan akan memberkati dan membuka jalan. Itulah saya selalu bersyukur. Saya dikasih penyakit ini ya saya bersyukur sama Tuhan. Bahwa sejujurnya saya harus lebih dekat lagi Tuhan. Seperti itu Bung Arthur. Amin. Refleksi saya tentang kisah ibu adalah bahwa ternyata seorang perempuan pun juga bisa menjadi pemimpin ya. Pimpinan bagi dirinya sendiri, pemimpin untuk pertumbuhan spiritualnya sendiri. Kisah ibu menjadi bukti bahwa ibu pun menjadi pemimpin gitu ya dalam kehidupan ibu, dalam kehidupan keluarga ibu. Jadi buat saya ini inspirasional juga Bung, karena beliau berdua bersama dengan suami meskipun dalam pergumulan dan pergulatan tapi tetap saling ya. Kalau namanya keluarga itu kan berarti saling membimbing, saling menguatkan. Ibu Lia, inspirasi ibu sangat besar buat kita semuanya begitu. Dan tentu saja ini juga menjadi kisah yang akan memberikan inspirasi bagi teman-teman yang turut menonton dan menyaksikan podcast Satgas on the Spot ini ya. Nah, sebelum kita lanjut nih sama Bu Lia lagi nih, Bung, kita juga mau mengajak teman-teman yang mengikuti podcast ini, silakan Ibu Bapak, adik-adik, teman-teman, Om, Tante, Opa, Oma, jikalau di sekitar Ibu Bapak Saudara ada rekan, ada teman, ada siapapun yang menurut Ibu Bapak mereka adalah orang-orang yang inspirasional di wilayah Ibu Bapak, di warga atau di warga jemaat GPIB ya. Dan mari silakan hubungi kami, silakan ketik aja di chatroom kita begitu ya, dan bahwa bisa jadi dimanapun gitu, nggak hanya di DKI Jakarta loh Bung, tapi GPIB tersebar di pulau-pulau. Silakan hubungin kami karena kita juga ingin mendengar suara rekan-rekan dari banyak wilayah. Kisah Ibu Lia adalah kisah yang juga akan diperkaya kan nantinya dengan kisah dari teman-teman yang lain begitu. Betul. Seperti lagunya dari Pelkat PKP ya, tersebar di pulau-pulau ya. Tersebar di pulau. Bu Lia hafal banget ini. Ini PKP nggak bisa dipancing sebentar nih. Masih nyamper. Mendarah daging soalnya kalau udah di GPI. Tapi ketika mendengarkan ini Bung, dan Bu Lia ketika mendengarkan kesaksian Ibu tadi ya, Bu Lia tadi, bahwa pandemi ini memang menghantam dengan luar biasa, tidak hanya kehidupan ekonomi, tapi juga bahwa kesehatan mental dan kesehatan spiritual itu juga ditantang begitu ya. Ketika orang
orang terus-menerus dihajar dengan pergulatan kehidupan sehari-hari, dan ini real, ini nyata di sekitar kita. Yes. Tapi buat saya cara ibu merespons tantangan-tantangan kehidupan itu adalah cara orang beriman, begitu loh. Inilah cara orang beriman, dan dalam bahasa ibu ya, dalam bahasa Ibu Lia gitu. Sakit kok bersyukur sih, kena serangan jantung kok bersyukur sih, gitu kan. Artinya bahwa tentu saja kita akan memahami bahwa bersyukur yang dimasukkan Bu Lia juga, oh seneng gue sakit seneng, enggak, tentu saja bukan senengnya seperti itu, tapi saya terima kasih Ibu Lia. Buat saya belajar dari Ibu, gitu. Warga jemaat itu teolog keseharian, begitu ya, dan bahwa pengalaman iman itu, saya sering katakan bahwa pengalaman iman itu khotbah tak terbantahkan. Jadi yang cerita-cerita kayak begini jangan didebat lagi. Ini kesaksian, gitu loh. Iya, betul. Tiba-tiba Bung Arthur tadi ketika tiba-tiba mulu gue ya, tiba-tiba ketika tadi Bu Lia bersaksi, saya ingat lagu ini loh, Bu. Bu Lia tahu nggak? Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Itu kan nyanyi. Lagu ini jadul banget loh. Iya. Tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan sedang merendah ya Bu. Betul. Ya. Iya betul. Itu jadi makna tersendiri juga ya buat kehidupan Bu Lia juga, dan saya juga jadi pingin menitipkan pesan jadinya buat terutama buat generasi muda yang merasa bahwa hidupnya itu saat ini sulit. Coba deh teman-teman atau orang tua yang saat ini menyaksikan ini, tolong tunjukkan video ini ya, video podcast kita yang sekarang ini, supaya juga bahwa mereka mengerti bahwa tantangan yang dihadapi itu ya memang sulit, tapi bagaimana kesulitan itu bisa dilampaui, bisa dilalui dengan iman. Nah, contohnya yang nyata itu yang ditunjukkan oleh Bu Lia ini nih, semuanya teman-teman. Dan perbuatan ya, Bung. Betul. Ya, karena saya lihat bahwa Bu Lia juga tidak hanya mengeluh tentang apa yang dia alami, tapi juga ada upaya, ada usaha. Dulu ada persoalan, terus mesti Gojek, itu keputusan yang nggak mudah loh. Dan setelah berhenti Gojek, apakah nganggur? Enggak, ternyata mesti kerja online. Saya pikir juga inspirasi ekonomi begitu ya bagi perempuan-perempuan, teman-teman muda, teman-teman senior gitu ya. Jadi kita mesti mengatasi tantangan juga. Gue cuma perempuan, apalah daya gue cuma di rumah tangga. Udah nggak zaman lagi kayak gitu, Bu. Udah nggak zaman lagi. Ya, gitu loh. Tidak mengeluh tentang pergulatan, tapi mengatasi persoalan. Itu inspirasi Bu Lia, keren banget. Betul banget. Bu Lia, aku boleh tanya, ini sekarang berarti kondisi setelah diangkat tumor jinaknya itu, bagaimana sekarang kondisi matanya? Kemarin sih 5 hari tidak saya buka. Baru kemarin malam saya buka, kok kayak ada mengganjel-ganjel seperti itu. Akhirnya saya pakai lagi perbannya, jadi saya lebih safety, ditutup matanya seperti itu. Dan rencana mau kontrol nanti hari Selasa akan keluar hasil PA. Apapun yang terjadi pasti Tuhan memberikan yang terbaik, itu aja. Amin. Dan kita ngajak juga teman-teman pemirsa, titip doa juga buat Ibu Lia, dan titip juga buat teman-teman yang lain ya yang bergumul dengan pergulatan yang beragam itu. Ibu Lia punya nggak pesan yang mau Ibu bagikan buat teman-teman pemirsa? Silakan Bu. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, satu, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Juru selamat hanya satu, yaitu Bapa ada yang di sorga. Serahkan segala seluruh kekhawatiran kamu, maka Tuhan akan beracara. Dan selalu yang kita harus tanamkan, berbuatlah kebaikan kepada semua orang. Tabur tuai, kita tabur baik, kita akan tuai baik. Itu aja. Dan apapun penyakit kita, ada yang mohon maaf, ada yang kena AIDS, HIV, janganlah kita hindari mereka. Kita rangkul mereka, kita ajak berbicara, dan kita supaya mukjizat secara manusia penyakit HIV AIDS itu mungkin tidak akan sembuh, tetapi kita mempunyai satu Allah Bapa Juru Selamat
Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan iman kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan jawab. Dan supaya Amin. biar menjadi kesaksian semua orang dan banyak orang yang diselamatkan untuk mengenal Kristus. Itu aja. Tuhan, apa pesan Wow. Ibu bagi perempuan-perempuan yang mungkin menilai dirinya tak mampu, tak berdaya, tak bisa apa-apa, Ya. tidak bisa berjuang di era pandemi yang sulit ini? Apa pesan Ibu bagi mereka? Semangat, kita harus jangan patah semangat, kita harus berdoa, minta satu petunjuk sama Tuhan. Tuhan, apa yang akan saya lakukan? Seperti contoh malam ini, Ibu Mei telepon saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Biarlah apa yang saya buat hari ini atau hari yang akan ditentukan Ibu Mei, biar boleh menjadi berkat. Jadi serahkan semuanya supaya kita semua wanita jangan putus asa. Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita punya semangat, kuat, tekad, dan percaya pada Tuhan turut campur, jangan khawatir. Tuhan akan memberkati kita kepada setiap wanita dimanapun mereka berada. Amin. Wow. Kekuatan kayak gini nih, Bung, Iya. adalah kekuatan yang juga lahir karena kedekatan persekutuan. Jadi Betul. punya sahabat-sahabat rohani ya, Bung ya. Menurut Bung gimana nih? Iya betul. Apa namanya? Kita manusia sosial, nggak akan terlepas dari kanan kiri depan belakang kita tentunya ya. Dan persekutuan itu justru menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membangun diri juga dan membangun iman. Jadi saya yakin sih apa yang dirasakan oleh Bu Lia juga tentunya bisa menjadi dampak ya, memiliki dampak yang luar biasa juga buat persekutuan dimanapun dia ditempatkan begitu. Dan Bu Lia kalau boleh tanya juga nih, setelah ini apakah ada impian begitu yang masih belum tercapai, direncanakan begitu? Ada nggak? Boleh di-share sebentar saja di kesempatan saat ini, silakan. Impian saya adalah suami saya sehat-sehat selalu dan penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu hilang. Itu aja. Amin. Kalau Amin. Ibu sendiri, Saya yakin impian bagi itu Ibu bagaimana? impian saya cuma saya wanita biasa, saya hanya impian saya supaya saya ingin berbuat baik kepada semua orang, supaya impian saya adalah pelayanan di mana Tuhan tempatkan saya, di situ saya akan melayani. Itu aja. Luar biasa. Saya pernah Sederhana tapi menohok. melayani anak-anak jalanan pernah, itu pernah saya. Terus ke panti jompo, panti Werdahana yang dulu pernah dinaungin sama GKI, itu saya pernah bekerja di sana. Seperti itu, di mana Tuhan tempat saya, di situ saya akan melayani. Itu impian saya. Oke, wow. Dan refleksi Ibu menjadi catatan penting. Jadi pelayanan, silakan. pelayanan bukan hanya menjadi pendeta atau majelis atau pengurus. Pada saat ini kita masih bisa melayani. Itu ya, aja Bu. Setuju. Benar tuh. Benar Melayani banget. dengan segala apa yang kita punya ya. Benar. Iya betul Bung Arthur. Oke, wah ini sangat apa ya Bu Pendeta Mei, cerita seperti ini memang harus senantiasa disampaikan begitu dengan media yang kita miliki ya. Tentunya di luar sana sekali lagi banyak cerita-cerita yang luar biasa inspiratif yang bisa dibagikan oleh Bapak Ibu yang menyaksikan saat ini. Dan kalau misalnya sekali lagi para pemirsa merasa terbeban, ingin untuk bercerita, berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan pemirsa yang lainnya, boleh banget Ibu Pendeta ya. Banget Bung, banget. Pekan ini memang kita mengangkat tema yang menarik karena perempuan ini menarik gitu ya. Dari mengisahkan tentang daya juang perempuan. Dan saya pikir bahwa kisah Ibu Lia tidak hanya kisah yang menarik, tapi kisah yang mendobrak ya, sekaligus menggugat bahwa perempuan yang berserah pada Tuhan adalah perempuan yang berdaya, perempuan yang punya kekuatan tidak hanya iman,
tapi juga akal budi akan dituntun Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Ya. Kalau boleh nih Bung dan Bu Lia gitu ya, saya mau ngasih waktu 1 menit gitu. Kalau bicara soal daya juang perempuan di ruang yang ini, saya juga mau mengapresiasi teman-teman yang saya kenal gitu ya. Jadi lingkungan teman-teman perempuan ini ada di GPIB Kasih Abadi Perawang begitu ya, yang saya tahu bahwa jadi ada persekutuan teman-teman perempuan yang saya pikir bahwa mereka menjadi inspirasi karena sekian tahun mereka itu merawat bersama seorang perempuan muda single gitu ya, yang hari ini dipanggil Tuhan. Hari ini dipanggil Tuhan karena sudah berjuang sekian tahun dengan sakit kankernya begitu. Tapi saya melihat kehadiran Tuhan dalam persahabatan mereka. Tidak ada hubungan darah, tidak ada ikatan keluarga langsung. Tapi bahwa mereka ini menjadi bukti nyata ketika saudara-saudara seiman saling menopang, saling menguatkan, bahkan dalam keadaan duka cita sekalipun, di situ ada karya Tuhan yang ditebarkan, ada kasih yang terus dikhotbahkan. Selamat jalan ya Mbak Tati ya, Tuhan sudah memeluk Mbak Tati gitu ya. Ini teman yang di Kasih Abadi Perawang yang sudah dipanggil Tuhan hari ini. Tapi ini menjadi kisah inspirasi yang harus dicatat dalam sejarah. Seperti ini tentu banyak yang bisa kita dapatkan dari warga jemaat yang lain tentu saja begitu ya, tentang persekutuan dan daya juang itu loh Bung, daya juang warga dari berbagai usia dan gendernya. Kalau boleh saya pinjam sebuah istilah yang digaungkan begitu oleh media-media ada salah satu media nasional begitu ya, berbicara soal daya juang adalah soal keberanian. Dan keberaniannya itu adalah keberanian apa? Seperti apa? Keberanian untuk berubah ketika di tengah pandemi saat ini. Jadi kalau boleh saya pinjam dua kata itu ya, berani berubah. Itu juga bisa menjadi modal juga untuk survive di tengah-tengah pandemi ini. Begitu. Oke. Nah teman-teman, ini cerita luar biasa. Pengennya ngobrolin lama ya Bung Arthur ya, Bu Lia ya. Banget. Dan saya ingin menangis bersama dengan Ibu Lia, tapi saya pikir bahwa saya juga ingin berbahagia dan tertawa dengan Ibu Lia. Karena lagu yang selalu saya ini, sejak saya ini, kemarin saya ketakutan untuk masuk meja operasi, saya lagu berserah kepada Tuhan. Jadi di situ adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus ya? Ya. Silakan Ibu menyanyi. Apa maksudnya? Enggak Bu, saya cuma itu aja. Loh, kita pengen loh Bu yang Bung ya, kesaksian iman Ibu lewat nyanyian juga saya yakin bahwa itu akan menjadi. Jadi ya maksudnya itu menjadi apa maksudnya yang akan boleh jadi ya itu lagu yang benar-benar kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, ya itu lagu seperti itu. Wow. Ini will be an amazing story to give gitu ya, dan bukan sekedar cerita tapi juga balik lagi inspirasi dan banyak hal yang tadi mungkin para pemirsa ikuti bahwa banyak hal-hal yang bisa kita jadikan inspirasi dalam kehidupan apapun kesulitan tantangan dalam kehidupan, terutama di tengah-tengah pandemi saat ini. Tadi sudah diingatkan oleh Ibu Lia bahwa penyerahan diri itu sangat penting, mendapatkan kelegaan dalam diri itu juga luar biasa penting begitu ya. Itu yang mungkin bisa membuat kita melangkah ke depan, bukan hanya diam di tempat. Begitu ya Bu Mei ya. Itu yang aku tangkap sih dan aku rasakan sampai dengan cerita dari Bu Lia ini nih. Aku pikir aku akan mengulang-ulang mungkin beberapa kali kisah Ibu Lia, karena buat aku itu adalah inspirasi yang bahkan saya sendiri pun belajar banyak dari Ibu. Yes. Terima kasih Bu Lia. Di sini kita sama-sama belajar Bu Mei. Iya. Ya. Terima kasih Bu Lia untuk partisipasi, berbagi cerita, berbagi kisah buat kita semuanya, dan kita akan tetap saling kontak ya Bu ya, dan saling mendoakan, dan kami percaya bahwa Ibu adalah penguat bagi saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Sebelum kita tutup nih Bung, kita panggil orang yang di belakang layar juga kita ini. Nah, silakan di closing Bung Arthur, silakan. Ya, wah ini sebuah kehormatan juga ya, diizinkan untuk menutup, dan tentunya terima kasih banyak untuk Bu Lia
Untuk Bu Pendeta Mei juga, Bung Steven, Suwu di balik layar, dan tentunya atas atensi dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan muda yang menyaksikan edisi kali ini. Ini edisi sekali lagi ke-18 ya. Nah, nantikan edisi selanjutnya yang tentunya dijamin akan membawa inspirasi buat kita semuanya. Dan kita ketemu lagi di program dari Satgas on the Spot ini, versi podcast tentunya, di lain kesempatan. Saya Arthur Tezan dan juga Bu Pendeta Meilani Risnamasu. bersama Ibu Dia dan juga Bung Steven, kami pamit. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.